raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bidar semuanya. Senang banget hari ini kembali lagi bersama aku, Feby Ayu, dalam acara Podcast Riset dan Inovasi. Tentunya di hari Kamis 13 Oktober 2022 ini dengan tema yang berbeda, yaitu pelestarian kebudayaan Sumatera Selatan dengan menggunakan teknologi, aplikasi cerdas, pengenalan aksara ulu atau aksara komring. Yes, senang banget nih aku sudah menghadirkan speaker yang pakarnya nih untuk masalah aplikasi cerdas pengenalan aksara ini. Langsung saja kita undang, ada Ibu Dr. Yesi Novaria Kunang, ST MKom. Selamat pagi, Bu. Pagi, Feby. Luar biasa manis sekali ya Ibu Yesi ini. Alhamdulillah. Sangat ceria, memberikan positive vibes untuk Feby hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi Bu Yesi ini ya, Sobat Bidar, merupakan dosen prodi Sistem Informasi ya, Bu ya? Benar sekali. Oke, dan juga Ketua Intelligent System Research Group di Universitas Bina Dharma. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Yesi. Terima kasih, Feby. Iya, Ibu. Nah, Bu, kalau di Bina Dharma ini sendiri, Ibu, ruangannya di mana nih? Boleh kenalan dulu nggak sih? Soalnya kan mungkin Sobat Bidar pada nggak tahu nih, Ibu Siap. Yesi ini di mana sih tempatnya? Gitu. Oke, ya jadi karena sekarang saya Kepala Perpustakaan Bina Dharma, ya, jadi posisi saya di ruang Oh, perpustakaan. di perpus. Ya, Oke. jadi di sana kalau mau nyari saya di situ. Oke, berarti kepala perpustakaan ya. Siap. Oh, berarti Ibu handle-nya masalah-masalah jurnal ataupun masalah penelitian skripsi juga ya, Bu? Nah, betul. Oh, berarti Iya. bisa apa namanya tuh konsul juga deh sama Ibu. Insya Allah. Iya. Kalau pasti. bisa membantu, amin. Iya, pastinya Bu ya. Langsung Iya. saja mungkin Sobat Bidar udah nggak sabar nih. Soalnya menarik sekali untuk tema kita hari ini, Bu. Agak Insya sedikit Allah. berbeda ya. Soalnya tentang budaya dan sejarah gitu, Benar. mengenai aksara. Nah, Bu, kalau untuk ini kan pelestarian kebudayaan Sumsel dengan menggunakan teknologi aplikasi cerdas. Iya. Untuk khususnya pengenalan aksara ulu atau aksara Komring, komring, Bu. betul. Kenapa, Bu, harus memilih aksara ulu atau aksara komring sendiri? Apakah Ibu berasal dari sana? Atau gimana nih, Bu? Terima kasih nih, Feby ya. Jadi, why aksara ulu atau Iya. aksara komring ya? Jadi, sebenarnya saya pernah lihat ya di sosmed dan lain-lain. Iya. Ini kok ada aksaranya nih lucu gitu, Iya. kayak tulisan paku gitu. Nah, dari situ kita cari tahu nih, ini sebenarnya aksara apa sih? Apakah memang di Sumatera Selatan saja Iya. atau menyebarnya di mana? Nah, dari situ kebetulan tahun 2020 kalau nggak salah ya, itu saya punya mahasiswa bimbingan saya dan memang
dia tertarik belajar deep learning gitu ya, deep learning. oke. Nah, saya usulkan kita fokus ke sini aja. Kayaknya sudah minim nih Iya. orang yang menguasai membaca. Membaca. Nah, yang dikhawatirkan ini nanti aksara Komering, aksara Ulu dan aksara lain di Sumatera Selatan ini lama-lama punah. Benar, Bu. Saya yakin Dek Feby aja nggak Iya, paham ya. awalnya itu belum paham, Bu. Saya juga awalnya nggak paham nih ini apa sih, kayak Iya. huruf apa gitu ya. Nah dari situ oke, kita coba, jadi saya arahkan untuk skripsi ya waktu itu. Iya. Tapi hanya terbatas 20 karakter. 20 Oke. karakter dasar. Nah, kemudian setelah kita pelajari lagi, ternyata karakter aksara Ulu atau aksara Komering ini banyak sekali. Jadi macam-macam varian Iya, ya. Dan juga dari karakter dasar itu istilahnya kalau kayak Muslim kan belajar bahasa Arab itu Iya, ada apa? alif bata Alif gitu ya, bata itu kan huruf ada hijaiyahnya ya, Bu. hijaiyah kan, itu sekitar, ternyata kalau aksara Ulu itu ada sekitar 29 karakter. 29 karakter. 28. Kalau yang itu 28. 20, yang Komering itu 20. Kemudian ada juga cara membacanya itu kayak apa? Tanda baca Tanda lah ya. baca, oke. Tanda bacanya itu Gimana, Bu, itu, Bu? kalau yang saya pelajari dari ini ya, dari narasumber Iya, yang ini. benar. Kalau nanti khawatirnya salah malah. Iya. Jadi itu kalau untuk aksara Ulu ter 12 tanda baca. 12 tanda baca Iya, untuk ja- satu satu huruf aksara karakter. itu, Bu, Iya. ya? Wow. Jadi 12 kali Dikali 28, 28. sekitar 336 karakter. Aduh. Nah itu. Jadi, ini kalau saya menghafalnya aja susah nih Susah, nanti. Nah, jadi kita kembangkan dan alhamdulillah ini bentuk dari riset grup Bina Dharma yang mendapatkan hibah penelitian dari Kemdikbud ya, Dikbud dan Dikti ya. Oke. Jadi awal mulanya dari situ. Oke, berarti nggak ada sangkut paut sama asal daerah Ibu dong? Iya, kalau saya sendiri Ibu dari aslinya mana bukan. aslinya? Saya aslinya orang Lampung, Mbak. Oh, orang Lampung. Tapi besar di Tapi masih Palembang. ada bersangkutannya Sumatera Selatannya masih lah Insya ada, Bu, Allah, ya. iya. Oke, jadi memang untuk ketertarikannya itu karena unik tadi, Bu, ya, Iya. untuk bentuk aksaranya tadi, dan memang penelitian ini juga masih minim Iya. dilakukan sama mahasiswa maupun Dosen, Bapak Ibu iya. dosen ya, Bu. Jadi memang mau kita riset mendalam lagi, dan kebetulan lagi ada kesempatannya, ada timnya juga Iya. yang mendukung Siap. untuk penelitian dari aksara ini. Dan sangat banyak ya, Bu, yang udah Ibu sebutin tadi. Kalau Komering tadi ada 20 ya, Bu, ya? Kalau Komering sekitar 20 Sekitar 20 20. karakter. Mungkin nanti juga varian tanda bacanya juga beda. Berbeda ya. Dan jadi kalau yang Ulu tadi Sekitar 28. 336. Jadi Untuk total keseluruhan Iya. dari sekaligus tanda bacanya Iya, tadi ya, Bu. siap. Oke. Nah, kalau ini kan tadi aksara Ulu atau aksara Komering ini kan hanya digunakan di Sumsel aja atau sudah banyak nih, Bu, penyebarannya? Oh, Karena iya. kan setiap orang tuh pasti ada pendatang nih di daerah Betul, ini. betul, Pastinya betul. sudah menyebar dong, Bu, ya, untuk Iya. aksara aslinya. Mungkin ada di mix and match sama bahasa-bahasa baru ya kalau kata sekarang ini, Bu. betul, Itu gimana, betul. Bu? Jadi setelah belajar baru kalau awal kan cuma minim ya. Iya. Kita minim, kemudian banyak belajar dari ahli-ahlinya. Ahli mencari referensi juga ya, Bu, dan dari lain-lain. Ternyata aksara Ulu atau aksara Komering ini awalnya itu varian dari Kaganga, huruf Kaganga, karakter Kaganga. Dan kalau kita pelajari lagi karakter Kaganga atau aksara Kaganga itu banyak sekali variannya, termasuk Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan pun ada yang Basema, ada yang Rambutan, ada yang daerah Muara ini, dan ya mereka masing banyak yang menggunakan aksara tersebut. Bahkan juga kalau menurut penelitian itu daerah Aceh itu hampir mirip ya, hampir mirip ya, hampir Bu, ya? mirip juga. Nah itu, jadi banyak, tapi khusus untuk Sumatera Selatan sebenarnya hampir seluruh Sumatera Selatan ini daerahnya menggunakan aksara Kaganga atau yang nanti dikenal dengan aksara Ulu dan varian Komering gitu ya. oke. Tetapi khusus untuk Palembang, khusus Palembang. enggak malah. Kenapa, yang Bu, lucunya. itu? Kalau Palembang, kalau saya belajar dari budayawan, Iya. itu artefak dari Palembang malah menggunakan aksara Jawi gitu ya. Jawa, Jawa. Melayu Arab ya. Melayu Nah, Arab. itu.
Jadi memang untuk aslinya sendiri malah ke orang-orang Komering gitu ya? Iya, jadi daerah Lebih ke Sumatera Sumsel, Selatan Bengkulu, pinggir, Lampung iya. gitu. Jadi kalau apa istilah ini Sungai Lematang ya, aliran Sungai Lematang gitu. Oh, berarti lebih menyebarnya ke sana untuk Iya. untuk bahasa-bahasa atau aksara-aksaranya Betul, tadi ya, Bu. betul. Oke, berarti ini nih sama kayak kita tuh bahasa gaul gitu ya, Bu ya. Jadi kalau dari daerah asli itu misalkan pindahan ke daerah lain itu pasti dia akan ada perbedaan sedikit bahasa Betul. karena percampuran budaya tadi kan, Bu ya. Jadi benar Mbak Baby. Jadi kalau yang dari apa artefak-artefak ya, karena memang sebenarnya yang menggunakan apa aksara ini itu adalah artefak-artefak zaman dulu gitu Iya. ya. Itu kalau kita dipelajari itu masing-masing daerah itu mungkin Sema itu menulis juga Iya. menggunakan bahasa aksara Kaganga, kemudian daerah lain juga, daerah Kecamatan Rambutan ya, Komering, kemudian Komering. ya, kemudian Lampung dan sekitarnya itu juga sama. Mereka menggunakan aksara ini, tetapi dengan berkembangnya zaman, dia variannya itu entah itu mulai dari tanda baca, ya, kemudian juga cara penulisan. Penulisannya. Iya, karena awalnya kan kalau dipelajari itu artefaknya banyak dalam bentuk bilah-bilah bambu, bilah ya. bambu. Kemudian ada juga yang tanduk kerbau ya. Tanduk kerbau. Nah itu Mereka nulisnya di kan, sana, di sana kan agak susah melengkong-lengkong ya. Kalau bambu kan keras gitu. Iya. Jadi varian kalau yang di bilah bambu itu banyak yang kayak paku gitu ya. Iya, Mirip. mirip. Nah, mirip kayak paku jadi lancip ya. Nah, dengan dikenalnya kertas sama juga mungkin Mbak Feby juga kan suka nulis juga Nulis. nih. Kadang berbeda sedikit ya, Bu. Yang H tadi kayak AK gitu kan. Jadi kan ada ciri-ciri Iya. masing-masing gitu. Nah, itu juga sama setelah berkembang kertas ternyata menurut budayawan itu varian aksara itu mulai berkembang. Jadi yang tadinya lancip itu mulai ada yang ini apa dan mulai berkembang sesuai daerah tadi. Iya. Jadi kalau varian apa Komering itu aksaranya seperti ini, kalau varian Ulu nanti seperti ini. Oke, jadi memang ikut serta memodernisasi, Bu ya, untuk Iya, aksaranya. benar. Oke, jadi kan ini kita udah bahas nih, Bu, untuk aksaranya tadi. Nah, kita balik lagi ke aplikasinya ini. Baik. Nah, untuk kegunaan aplikasinya tadi, Bu, itu gimana? Ada Oke. contohnya atau gimana, Bu? Ya, mungkin bisa kita lihat di sini ya. Jadi kalau teman-teman bisa di-share ya. Zoom atau gimana Bisa di-share? di-share? Bisa ya? Oke, jadi mungkin di sini itu saya kasih link ya, karena memang aksara ini sebenarnya sudah kita coba rilis ke Google Play Store ya, Oh, oke. karena ini kan berbasis Android. Benar, Bu. Tetapi minggu kemarin sudah kita rilis, tapi ada beberapa penyesuaian yang mengakibatkan aksara ini masih proses. sebentar, iya, Jadi ya mungkin mudah-mudahan dalam akhir bulan Oktober Bulan ini bisa kita ini. Tapi kalau yang tertarik mencoba ini download di bit.ly Aksara Komering 12 ya. Nanti mungkin Linknya bisa di-share nanti di-share ya, Bu. di sistem cerdas riset group Iya, ya. Nah, aksaranya sendiri ini kalau bisa dilihat di di komputer ya. Iya. Jadi setelah di-download ya, aksara ini memiliki fitur Fiturnya, iya, Bu. yang pertama dia bisa mengenali karakter menggunakan kamera. Oh, berarti kayak Jadi- di foto, di scanning gitu ya? Iya, Bu, ya? betul. Jadi ada dua keunggulan dari jadi ini memang risetnya kan bertahap, Mbak ya. Iya, benar, Mbak Bu. Baby ya. Jadi Berproses pasti. Iya, berproses karena energi kita juga kan luar biasa. Iya. Jadi untuk ngembangin yang awalnya aja kita mengumpulkan 100 responden untuk menulis karakter 336 karakter tadi, kemudian di cropping satu persatu ya. Terus dimasukkan ke algoritma machine learning lah Iya, ya. Kalau karena kebetulan kompetensi saya di sana gitu ya, machine learning, deep learning. Itu respondennya dari mana aja tuh, Bu? Macam-macam. Macam-macam, ada yang dari mahasiswa, ada yang rank umurnya 9 sampai 55 tahun lah ya. Jadi kita contohkan karakter 336 karakter itu ya. Iya. Jadi mereka disuruh nulis ya, kemudian
dapatlah sekitar 100 responden tuh, lumayan. Jadi Berarti memang setiap tulisan tangan itu kan ya, pasti berbeda, pasti Bu, berbeda-beda. ya. Iya, Kayak makanya, tulisan Mbak Feby dan saya iya, pasti pasti punya punya karakter tersendiri. Makanya tersendiri. tadi diperlukan banyak responden ya. untuk meniru ya. Meniru, oke. Jadi walaupun dia meniru, tapi pasti ada yang suka Ada yang nulisnya miring. benar. Jadi harapan kita walau berbeda-beda apa cara penulisan ya itu masih bisa terdeteksi oleh aplikasi ini. Jadi scanningnya tetap yang itu ya, Bu ya. Jadi di dalam fitur aplikasi Kompring ini ya itu ada dua ya. Yang pertama mengenali karakter melalui kamera. Kamera tadi, oke. Ya, jadi kalau kamera itu kita gunainnya tinggal di ini nih, tinggal Foto di foto, gitu ya? di Oh, foto iya, tapi pas-pasin nih, karakternya itu dipas-pasin supaya ada frame-nya nanti. Itu scanningnya satu aksara satu huruf gitu ya, Bu? Ya. Atau bisa sekaligus? Kalau sekarang baru Kita terbatas masih proses satu dulu ya, karena Bu ya? ini Oke. kita nyiapin otaknya dulu. Iya, benar. Nyiapin otaknya dulu. Benar, Bu. Jadi satu karakter difoto, nanti otomatis aksara ini alhamdulillah 99% dia bisa mengenali. Oh, oke. Ya. Kemudian yang kedua untuk tulis aksara. Jadi mungkin Berarti? Mbak Feby lagi belajar atau yang ahli lah ya. Iya. Jadi itu nantinya juga bisa digunakan untuk apa? Untuk menambah kekayaan dataset dari ini. Nah, itu ditulis, kemudian nanti dikenali juga. Oh, sewaktu dicek, oh ini yang ditulis Mbak Feby ini karakter K, karakter Q atau dan seterusnya. Nah, rencananya dalam akhir bulan ini kita nanti siapkan juga untuk mengalih asalkan kalau yang ini kan dari Kompring, aksara Ulu atau Kompring, kemudian nanti dialihkan ke Latin. Wow. Nah, kalau nanti insya Allah kita kejar paling lambat nih bulan November itu launching juga. Itu sebaliknya dari Latin ke aksara itu. Jadi walaupun Mbak Feby nggak ngerti tulisan aksara Ulu, aksara ini Mbak Feby tulis ya, Feby Ayu. Feby Ayu ya. Tulisannya nanti akan muncul untuk aksara Ulu atau aksara Ulu, Kompringnya. Kompringnya Oke. itu. Berarti yang kedua ini masih kita proses ya, Bu. Iya. Sementara yang pertama itu kita scanning dari aksaranya baru ke Latinnya Iya. gitu, Bu. Nah, tetapi untuk tahun depan ya karena tujuan akhirnya itu nanti bisa mengalih aksarakan dokumen. Jadi segitu Mbak Feby foto atau nanti perlu biasanya kan kalau dia artefaknya itu bambu mungkin perlu dialihkan dulu nih di cleaning lah ya istilahnya ya. Jadi biar hitam putihnya jelas. Nanti segitu dia dapat foto yang sudah bagus atau gambar yang sudah bagus nanti keluar Latin. Bisa ditranslate. Iya. Jadi kalau dulu mungkin akarnya bener nih yang perlu. Kita datengin mesti, Bu ya. Nah itu insya Allah nanti kita jadi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi pastinya ya, Bu ya. Siap, sedang dipersiapkan ini biar kita nggak buta baca aksara. Bukan hanya bahasa Latin aja ya, Bu, yang harus kita pahami. Tapi juga kayak budaya-budaya ini kan memang banyak yang belum tahu ya, Bu ya. Betul. Jadi kita sebagai orang-orang yang tertarik dan ingin melestarikan budaya juga dan ada kesempatan itu, silakan deh pokoknya ya. Ya, jadi masih banyak nih yang bisa banyak kita ya, Bu ya. lakukan. Oke, jadi berproses aja dulu ya, Bu. Nah, untuk teknologinya tadi, Bu, boleh di-mention nggak sih di aplikasi ini menggunakan teknologi apa saja gitu? Jadi seperti saya bilang dari awal tadi ya. Jadi kita kalau orang komputer menggunakan mungkin familiar ya, tapi kalau ini namanya machine learning atau deep learning. Jadi itu algoritma untuk ngenalin karakter tadi, ya. Jadi bagaimana sih komputer itu bisa kenal? Oh ini aksara ini, oh ini aksara ini. Main kodenya, Bu. Ya pasti coding. Nggak ngerti saya. itu ranahnya kan. Nah setelah itu kita develop modelnya pakai Python ya, kemudian dari model tadi yang sudah bisa mengenali itu kita buat program dan kita tanamkan lagi ke aplikasi Android karena itu dua interface yang berbeda kan. Nah itu dengan teknologi Android itu makanya bisa menggunakan fitur kamera, bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di ini.
Jadi untuk waktunya, Bu, Nah, waktu yang digunakan untuk penerapan sistem ini kepada aplikasi ini membutuhkan waktu berapa lama? sebenarnya Iya. dari awal aplikasi yang saya katakan tadi ya, waktu ya bersama mahasiswa dulu awalnya itu baru 20 karakter ya, itu butuh waktu 1 tahun. Yang ini juga 1 tahun. Jadi Nah, insya Allah yang nanti kedepannya bisa membaca dokumen itu 1 tahun lagi. Jadi insya Allah bertahap kita kembangkan dalam waktu 3 tahun. ya, berarti pantas Ibu nggak masuk di podcast saya kemarin ya. Ternyata sedang mempersiapkan ya, Bu Iya, ya. benar. Oke, berarti cukup lama, Kompleks. bukan cukup lagi, udah lama banget. Tapi memang Iya. untuk penyempurnaan itu bukan Penyempurnaan. membutuhkan waktu yang sedikit ya, Benar. Bu. Oke, berarti dari responden yang banyak tadi Benar. juga membutuhkan waktu yang lama. Coba Mbak shopping satu-satu Iya. gambar itu ya, 100 responden 336 karakter, jadi sekitar 33.600 gambar yang harus dimasukkan ke komputer. Aduh, saya udah pusing mikirnya, Bu. Nah itu makanya Mbak prosesnya agak lama. Oke, jadi memang kurang lebih udah 2 tahun dan akan lanjut Iya. 1 tahun ke depannya untuk penyempurnaan lagi ya, Siap. Bu. Oke. Nah, selain itu, Bu, untuk kendala ataupun kesulitan dalam pembuatan aplikasi cerdas ini, Baik. dari respondennya kah? Agak susah kah untuk mengumpulkan kalau- dari 100 orang tadi, Bu? Setelah kita pelajari Nah. itu kesulitannya ini ternyata itu punya varian Mbak. Nah, oke, yang kita Ya. balik lagi dari awal tadi ya, Bu. Oke. Jadi kita udah ngumpulin 100 responden Iya. dengan 336.600 tadi ya. Ternyata varian komling lain, dia agak melengkung. Mm-mm. Nah itu nanti kita sempurna bisa mengenali Iya, Bu. ya namanya bertahap. Jadi ya demikian. Kemudian juga yang kedua itu masalah kompatibilitas dari aplikasi. Jadi ada kesulitan ya, aplikasi Android ini tidak kompatibel di Iya. beberapa perangkat. Memang setelah kita sebenarnya aplikasi sudah kita uji coba. coba. Di Android versi 7 sampai 12 itu sudah. Sudah bisa ya, Bu, beberapa ya? perangkat itu sudah berjalan lancar. Lancar. Tetapi pada saat dia import ke Google Play Store, dia Google Play Store itu dia mengcustomize sendiri dari aplikasi itu. Jadi itu yang makanya walaupun sudah kita upload masih ada kendala. Nah itu yang nanti kita proses lagi. proses lagi. Tapi kalau yang teman-teman yang mau tertarik nanti akan kita sediakan bisa langsung download APK-nya, langsung pasang di perangkat Android-nya. Oh, berarti kalau untuk bisa, Bisa. tapi by link tadi ya, Bu ya? Ya, Oke. by link. Kalau yang dari Google Play Store itu ada masalah waktu customize dari Play Store-nya. Ya, benar-benar. Karena memang mau sempurna banget Ya. Play Store. Iya, Bu. Jadi memang kendala atau kesulitan tadi pemrosesan untuk huruf aksara dari responden yang nggak sedikit tadi Ya, ya, Bu. Dan benar. juga mungkin juga respondennya itu bukan dari daerah Palembang aja, dari mana-mana. Jadi bentuk tulisannya juga berbeda pastinya ya, Bu. Tapi itu malah menarik dia. Menarik. Menarik kalau dia berbeda, yang berbeda itulah yang kita collect. Mm-mm. Makin banyak, Banyak. aplikasi itu mengenali tulisan yang berbeda-beda. Ya. Itu aplikasinya makin cerdas Iya, dia. Namanya makanya, juga Bu. aplikasi cerdas gitu ya. Jadi Oke. walaupun agak miring sedikit ya, Iya. diharapkan bisa kenal. Oke, jadi memang itulah kesulitan yang bisa membuat itu Lebih jadi bagus, lagi ya pastinya. Nah, untuk kendalanya udah kita tanya tadi. Nah, untuk pengembangan aplikasi ini kan kata Ibu tadi ada mahasiswa dan tadi kita udah sempat ngobrol bahwa melibatkan komunitas dan Iya. budayawan. Boleh dong Bu di mention sedikit. Jadi memang pengembangan aplikasi ini kita bekerja sama dengan beberapa mitra ya. Awalnya itu Dinas Kearsipan Provinsi iya, Sumatera karena Selatan. banyak dokumen Iya, ya Bu ya yang iya. disimpan di sana dan diperlukan ya untuk Diperlukan. pengembangan Nanti aplikasi ini. kita bantu nanti kan tujuannya untuk bisa membaca dokumen arsip yang Iya, beraksarakan ulu atau komling tadi. Komling. Nah, di perjalanan Iya. ya orang dinas arsip kan belum tentu bisa membaca. Benar Bu, benar. Ya. Dia hanya menyimpan gitu. Iya, benar, Nah, benar. jadi kita terpaksa harus menghubungi komunitas. Jadi alhamdulillah di Sumatera Selatan ini ada komunitas aksara ulu, ada komunitas aksara komling, itu yang kita libatkan juga. Kita belajar karakternya seperti apa sih, ya. Jangan sampai kerjaan kita sia-sia. Iya, benar Bu. Kemudian juga kita melibatkan budayawan. Budayawan. Jadi itu ada Pak
Fani Igama ya, itu yang memang budayawan Sumatera Selatan yang sisi mahasiswa nih. Iya. Ya, mahasiswa kan juga terlibat Iya, nih ya. pasti Bu, libatin dong. Iya, pasti. Ini yang harus ini ya, dari kecintaan budaya dan juga mereka bisa belajar skill kan. Iya. Skill bagaimana sih implementasi teori ke praktek praktek gitu, ya, yang Bu. aplikasi yang bisa digunakan. Iya. Nah, kita memang dari awal melibatkan ya ada saudara Mahmud yang sudah tamat tapi masih terlibat ya. Jadi kebetulan dia jadi developer juga, developer aplikasi. Nah, itu masih kita libatkan. Kemudian juga mahasiswa yang lagi berjalan, itu ada mahasiswa semester 7. Semester 7 ya. Dan ada mahasiswa semester 5. Jadi untuk sementara sih masih mahasiswa sistem formasi ya. Sistem formasi. Jadi karena Bina Dharma juga ada MBKM kan? Iya, Nah, benar. Salah satu dari MBKM itu adalah riset. Riset. Nah, jadi mahasiswa yang riset mandiri itu bisa bergabung. Jadi kita melibatkan ya. Jadi khusus untuk mahasiswa semester 7 itu nanti kita harapkan produk keluaran riset bersama ini ya, dia akan menghasilkan juga keluaran berupa artikel penelitian. Nah, yang semester 5 ini kita guideline untuk menyiapkan nanti ke depan risetnya. Oke. Nah, Bu, kalau untuk sejauh ini dari implementasi teori ke praktek tadi, adakah misalkan mahasiswanya terjun ke lapangan untuk nemuin para responden gitu? dong. Kemana aja nih Bu kemarin udah sempet? Oke, jadi kita untuk para responden ini ya kita libatkan ini mahasiswanya ke komunitas nih. Komunitas, Nah, oke. Jadi sekalian kenal komunitas, kemudian juga karena komunitas ini kan rata-rata nih generasi muda nih. Iya. Oh, generasi muda ya, Bu ya. Oke. Kalau kayak saya kan agak kurang ini ya. Mungkin bahasanya agak aduh gimana ya. aduh gitu. Jadi ya mungkin yang banyak terlibat di komunitas itu ya generasi muda ini, mahasiswa. Jadi kita ajak kemudian di kegiatan komunitas juga mereka itu kan ada kegiatan lain ya, membatik aksara dan lain-lain itu ya. Alhamdulillah mahasiswa kita ini ikut terlibat. Oke, jadi memang nggak hanya dari teori tadi dapat informasinya dan juga harus terjun ke lapangan tadi ya Bu, mengetahui banyak-banyak info untuk menyempurnakan lagi aplikasi yang kita jalankan atau sedang proses ini. Nah Bu, untuk rencana pengembangan ke depannya selain yang kata Ibu tadi untuk sistemnya dari aksara ke Latin dan Latin ke aksara, nantinya ada apa lagi nih Bu? Jadi pengembangan ke depan itu yang pertama kita akan fokus juga ke berbagai macam varian. Jadi kalau nanti karena target kita kan dia bisa membaca dokumen. Nah, pastinya dokumen banyak gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau dokumen ulu nanti dia bisa baca dokumen varian lain misalnya Basemah. Karena masing-masing itu punya karakter. Iya, benar. Jadi yang kita memang fokus ke tahun depan itu adalah pengembangan aplikasi untuk membaca dokumen. Jadi yang kita lakukan selain menyiapkan teknologi program dan lain-lain, juga dataset. Iya, Dataset tadi. Iya. Nggak boleh tinggal. Tulisan yang ini agak lain kok. Tulisan yang ini nanti ada varian yang ini. Nah itu. Jadi contoh juga misalnya ada penulisan angka. Nah ya angka Bu, tadi kan kita cuma kayak huruf aja nih. Nah, itu juga nanti bingung aplikasi ini apa nih. Jadi kita ke depan kita akan sempurnakan ya. Bahkan cita-cita saya 10 tahun ke depan nih. Amin. Aku aminin dulu deh. Bisa amin, aja amin, ya. nanti seluruh aksara yang ada di Sumatera Selatan ya. Jadi kalau kita lihat di saya baru sejauh ini udah kalau yang sekarang kan baru aksara varian Kaganga ya. Nah, kedepannya itu kayaknya menarik juga nih. Ada aksara Jawi, ada kemudian aksara Palawa, prasasti yang zaman Sriwijaya itu kan, dia pakai Palawa. Nah, mungkin juga menarik nanti kita siapkan. Jadi memang harus disiapkan dari sekarang pastinya ya Bu. Belajar terus. Iya belajar terus ya. Untuk mahasiswanya juga belajar pasti terus dong. Harus digembleng ya. Ini harusnya. Jadi harapan kita mahasiswa yang riset itu kita gembleng. Benar Bu. Pastinya untuk penyempurnaan aplikasi kita tadi dan bisa launching dan bisa digunakan banyak orang ya Bu, dan membantu untuk melestarikan budaya sesuai dengan kita hari ini ya Bu Insya ya. Allah. Oke, udah semua nih Bu pertanyaannya. Tapi asik ya, nanti kita cerita lagi ya Bu untuk aksara
aksara ulu maupun komring ini. Nah, mungkin ya Sobat Bidar tadi udah kita jelasin semua tentang aksara ya, sangat menarik bersama Ibu Yesi hari ini yang sangat positif vibe sekali hari ini untuk Feby dan Sobat Bidar semuanya. Dan pastinya untuk Sobat Bidar jangan lupa untuk terus saksikan podcast riset dan inovasi di setiap Kamis, setiap minggunya pasti ya. Keren. Nah, dan jangan lupa untuk saksikannya kita di YouTube Bina Dharma TV dan jangan lupa untuk subscribe dulu supaya nggak ketinggalan semua info ataupun acara program kita di YouTube. Untuk like, comment, and share-nya jangan lupa juga. Dan follow juga Instagram kita di rie_ubd, ubd_palembang, kampus_hits, dan Bina Dharma TV pastinya. Kalau untuk linknya tadi boleh ya Bu, nanti kita sematkan ya di YouTube mungkin YouTube ya. boleh, ya. Nah, mungkin sampai sini aja Bu kita Baik, terima ngobrol-ngobrolnya. kasih. Mungkin untuk puncak acaranya nanti bolehlah Ibu jadi narsumnya ya, request nanti aku. Amin. Soalnya menarik sekali untuk masalah budaya Bu. Iya. Soalnya kan kebanyakan tentang teknologi aja. Mungkin Iya. ini ke teknologi dan budaya juga. Benar. Oke, terima kasih untuk semua Sobat Bidar yang sudah menyaksikan kita berdua hari ini. Akhir kata saya Feby Ayu selaku MC dan speaker Saya Ibu Yesi Novria Kunang. pamit undur diri, terus saksikan kita di podcast Riset Inovasi di Bina Dharma TV channel. Sampai jumpa, bye. Kunang. Pamit undur diri, terus saksikan kita di podcast Riset Inovasi di Bina Dharma TV channel. Sampai jumpa, bye.